Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja di sini yang ingin kami presentasikan yaitu tema analisis kebijakan pendidikan terkait akreditasi pendidikan Islam di Indonesia. Kami bersama teman kami Ustazah Zahratun Nafiah ingin mempresentasikan dengan kami bagi dua bahasan. Insyaallah nanti saya paparkan di bahasan yang pertama, selanjutnya dilanjut oleh Ustazah Zahratun Nafiah. Sebagai pendahuluan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 menegaskan bahwa yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, dalam undang-undang tersebut dikatakan akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang ketiga, dikatakan dalam undang-undang tersebut akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Sedangkan yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 juga ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di sini akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu di bidang pendidikan. Pada hakikatnya ialah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian. Latar belakang atau alasan dilakukannya kebijakan akreditasi sekolah atau madrasah adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu, maka tiap sekolah atau madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakannya. Di situ juga ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab ke-16 pasal 60 tentang akreditasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Di makalah dijelaskan panjang, bisa nanti dibaca juga. Ada pasal 86 sekali juga yang lain, atas nanti bisa dibaca sendiri atau dipelajari sendiri. Kemudian langsung saja kalau masuk ke pengertian. Kalau pengertiannya secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah bagi madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Sedangkan pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 22 adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kemudian sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Pasal 1 bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Nah, itu sekilas tentang pengertian dari akreditasi, baik dari pengertian secara terminologi, kemudian secara undang-undang, menurut undang-undang juga yang dimaksud pengertian akreditasi berdasarkan peraturan menteri. Kemudian sekarang tujuan dari akreditasi sendiri, ya, ada tujuan, ada fungsi dan manfaat. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama, akreditasi sekolah madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan, memberikan pengakuan peringkatan kelayakan, yang ketiga memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan yang terakhir memberikan pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian fungsi akreditasi madrasah. Pada fungsi akreditasi madrasah, ada beberapa fungsi. Di sini ada 6. Yang pertama, pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator. Dan yang kedua adalah fungsinya akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pembangunan mutu sekolah. Kemudian yang keempat, perlindungan masyarakat. Maksudnya, agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan masyarakat yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, pengendalian mutu atau quality control. Maksudnya agar madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dan yang keenam, pengembangan mutu, quality improvement. Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan. Itu fungsi dari akreditasi. Kemudian untuk manfaat mungkin akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ustazah Zahratun Nafiah. Mungkin ini cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Nafiah akan melanjutkan penjelasan dari Ustadz Ilham. Selanjutnya yakni manfaat akreditasi madrasah. Hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah atau madrasah. 2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Dan yang keempat, informasi dan rekomendasi pemerintah daerah, yayasan atau lembaga pendidikan, maupun komite sekolah atau madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah. Dengan demikian, bagi pemerintah dan pemerintah daerah, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi kepala sekolah atau madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah atau madrasah. Kinerja warga sekolah atau madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah atau madrasah selama periode kepemimpinannya.
Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah atau madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah. Selanjutnya, untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni tersedianya komponen penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan. Penyelenggara pendidikan telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang dan telah menamatkan peserta didik. Untuk prinsipnya ada 5. Yang pertama, objektif. Akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya, agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, seni penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah atau madrasah tersebut. Prinsip yang ketiga, adil. Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama, dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah atau madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah atau madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip yang keempat, transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Dan prinsip yang kelima, akuntabel. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Komponen penilaian dan mekanisme akreditasi madrasah. Yang pertama, standar isi sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Kemudian standar proses ada di Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Standar kompetensi lulusan ada di Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ada di Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang kepala sekolah, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang guru, Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang tenaga administrasi. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana ada di Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Standar pengelolaan ada di Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Standar pembiayaan ada di Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 dan standar penilaian pendidikan ada di Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Mekanisme akreditasi madrasah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, yakni sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi, asesmen kecukupan sasaran akreditasi, visitasi ke sekolah atau madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penempatan hasil dan rekomendasi akreditasi, pengumuman hasil akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi, mekanisme akreditasi satuan pendidikan kerjasama. Kesimpulan, bagi pemerintah, masyarakat, maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri, penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan kebutuhan bersama.
Bagi pemerintah, penyelenggaraan akreditasi memiliki arti yang penting. Walau secara kuantitas jumlah madrasah sangat banyak dan tersebar hingga pelosok daerah, mengingat sebagian besar madrasah adalah inisiatif masyarakat secara swadaya. Namun demikian, keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan masalah yang tentu membatasi jumlah madrasah yang dapat diakreditasi setiap tahunnya. Dilakukannya kebijakan akreditasi sekolah atau madrasah adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu, maka setiap sekolah atau madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Menurut singkat penulis, akreditasi adalah bumerang kecil bagi pihak pengelola pendidikan jika dalam meningkatkan mutu kualitas madrasah secara yuridis hukum menjadi ajang konflik internal bahkan eksternal dalam mencapai target kuantitas dari pelanggan, bukan kualitasnya, dan melalaikan kepuasan terselubung atas mutualisme yang terjadi dalam transaksi nilai pendidikan di madrasah. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa akreditasi madrasah atau sekolah dapat bersudut pada marketable yang bermuara pada money education, yang mendapat laba adalah yang laris di pasaran pendidikan dan yang defisit adalah yang sepi pelanggan. Akankah persaingan semacam ini yang dianggap ancaman ini terus berlangsung? Jawabannya adalah iya. Persaingan dalam dunia pendidikan memang harus terjadi secara positif, dan jika kita ingin mengetahui bermutu atau tidaknya suatu madrasah, harus terpaksa bisa menilai output dan outcome, walaupun itu bukan jaminan pasti. Namun jika kita keluar dari problematika money education, tentu kita bisa mencoba dan mempelajari kembali total quality management yang bisa menjadi pertimbangan mutu pendidikan nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.